Saudara, hari ini saya ingin berbicara kepada saudara mengenai bagaimana kita bisa mengalahkan kekhawatiran. Bagaimana kita sebagai manusia bisa mengatasi kekhawatiran dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita pernah mengalami kekhawatiran. Kalau kita mengamati kehidupan kita pribadi, kita bisa menemukan bahwa kekhawatiran ini pada hakikatnya disebabkan oleh tiga hal dasar. Yaitu yang pertama, kita khawatir karena apa yang telah terjadi kepada kita. Artinya masa lalu kita. Kejadian-kejadian di masa lalu kita bisa membuat kita ini cemas, khawatir. Yang kedua, kenapa kita ini khawatir? Bukan hanya masa lalu kita bisa membuat kita khawatir, tetapi masa sekarang kita. Apa yang kita hadapi hari ini, momen ini bisa membuat kita khawatir. Juga kadang-kadang anak-anak Allah menjadi khawatir karena apa yang akan terjadi di masa depan. Kondisi masa depan yang tidak menentu. Kita bertanya-tanya apa yang ada di depan kita. Kita mau tahu, tapi kita kurang pasti. Karena kita hanya bisa melihat masa depan kita dengan samar-samar. Kondisi masa depan yang tidak menentu bisa membuat kita ini khawatir juga. Saudara, kita sebagai manusia ini terbatas. Ada hal yang tidak bisa kita ketahui. Ada juga hal yang tidak dapat kita lakukan. Nah, karena keterbatasan kita ini, maka seringkali kita mengalami kekhawatiran atau kecemasan. Tapi di sini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan tidak mau kita hidup penuh dengan kekhawatiran. Haleluya. Amin. Malah Dia sudah menyediakan suatu jalan di mana kita anak-anak Allah bisa mengalahkan kekhawatiran. Sekali lagi saya katakan, kita akan menghadapi kekhawatiran. Selama kita hidup di bumi ini, kita akan menghadapi kekhawatiran. Tetapi ini tidak berarti kita dikuasai kekhawatiran. Kita sebagai anak-anak Allah bisa hidup menang atas kekhawatiran. Bahkan Tuhan menyediakan bagi kita obat penawar kekhawatiran yang bisa membantu kita menghapuskan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Di manakah kita bisa menemukan obat penawar kekhawatiran ini? Nah, saya mengajak saudara untuk menemukan obat itu dalam firman Allah, yaitu di 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Siapa di sini percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Amin. Artinya apa? Alkitab adalah Allah berbicara kepada kita. Amin. Banyak orang mengatakan saya mau Tuhan berbicara kepada saya. Satu jalan, buka Alkitabmu. Baca firman Allah. Dari sana kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena Alkitab adalah Allah berbicara kepada kita. Nah, di sini ayat yang ke-7, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, Allah berbicara kepada kita mengenai kekhawatiran kita. Apa yang harus kita lakukan kalau kita ini khawatir?
Nah, perhatikan apa yang Petrus katakan. Di bawah inspirasi Roh Kudus, dia menulis ayat ini kepada orang-orang Kristen. Nah, ingat, surat ini tidak ditulis kepada orang-orang dunia, tetapi kepada orang-orang Kristen. Ternyata orang-orang Kristen bisa juga khawatir. Lalu bagaimana kita mengatasi kekhawatiran? Nah, perhatikan apa yang Petrus katakan di sini. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ketujuh. Roh Kudus mengatakan di sini melalui Petrus, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Saya suka ayat ini dan seringkali pada saat saya menghadapi kekhawatiran, Roh Kudus membawa saya kembali ke ayat ini untuk melihat ayat ini sekali lagi dan membacanya. Haleluya. Nah, perhatikan di sini. Pertama-tama, perhatikan kata serahkanlah. Katakan serahkanlah. Nah, ingat Allah berbicara kepada kita di sini. Dan dia mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Saudara, kata serahkanlah di sana menunjukkan bahwa ada seseorang yang menyerahkan kekhawatiran ini kepada Allah. Betul apa tidak? Ya. Nah, jelas kita tahu bahwa orang yang menyerahkan kekhawatiran ini kepada Allah bukan gembala kita. Belum tentu istri kita, suami kita, teman-teman kita. Kata serahkanlah di sini menunjukkan bahwa ada orang yang menyerahkan kekhawatirannya ini kepada Allah. Dan orang itu adalah kita sendiri. Katakan amin. Jadi di sini Allah mengatakan orang yang khawatir adalah orang yang seharusnya menyerahkan, haleluya, kekhawatirannya kepadaku. Saya tidak bisa menyerahkan kekhawatiran saudara kepada Allah. Suami saudara tidak bisa menyerahkan kekhawatiran saudara kepada Allah. Teman saudara tidak bisa menyerahkan kekhawatiran saudara kepada Allah. Saudara sendiri, kalau saudara khawatir, saudara sendiri harus menyerahkan kekhawatiran itu kepada Allah. Haleluya. Amin. Artinya di sini kita membaca bahwa kita memiliki tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa, Pak Andrew? Tanggung jawab untuk menyerahkan kekhawatiran kita sendiri kepada Allah. Haleluya. Perhatikan di sana, Petrus mengatakan, serahkanlah. Kita yang harus menyerahkan kepada Allah. Sangat menarik sekali kalau kita membuka Kamus Alkitab. Kata serahkanlah di sana mengandung arti pada saat itu dan itulah yang terakhir kalinya. Saya katakan lagi. Kata serahkanlah di ayat ini dalam bahasa aslinya mengandung arti pada saat itu dan itulah yang terakhir kalinya. Artinya kita hanya menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan satu kali
Dan itulah yang terakhir kalinya. Haleluya. Amin. Artinya kita tidak bermain oper-operan, bola kekhawatiran dengan Tuhan. Banyak anak-anak Allah yang mereka menyerahkan, tapi sebentar saja. Pada waktu mereka beribadah di gereja dalam hadirat Roh Kudus, mereka menyerahkan kekhawatiran. Setelah doa berkat diucapkan atas mereka sebelum pulang ke rumah, mereka ambil lagi kekhawatiran itu dari Tuhan. Mereka masuk gereja khawatir, pulang rumah dari gereja tetap khawatir. Alkitab mengatakan di sini, pada saat kita menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, kita harus melepaskan, haleluya, kekhawatiran itu kepadanya. Jangan diambil pulang. Amin. Jangan diambil lagi. Tapi banyak di antara kita, setelah kita menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, kita ambil lagi kekhawatiran itu pulang. Sehingga ditemukan banyak orang Kristen, meskipun mereka percaya kepada Raja Damai, meskipun mereka ada dalam kerajaan damai, mereka jarang mengalami damai dalam hatinya. Karena mereka belum menyerahkan kekhawatiran mereka dan melepaskan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Bertahun-tahun yang lalu, saudara, saya membaca kemungkinan cerita ini terjadi di India, yaitu ada satu orang yang membawa karung besar, saya nggak tahu apa yang ada dalam karungnya itu, meletakkan karung yang kelihatannya besar dan berat itu di atas pundaknya, dan dia menantikan transportasi yang bisa membawanya dari desa ke kota. Dan pada suatu saat ada mobil yang mandek, yang berhenti, dan drivernya tanya kepada bapak ini, "Bapak mau kemana?" Orang yang bawa karung besar ini di atas pundaknya mengatakan, "Pak, saya mau ke kota. Kalau bisa, boleh nggak saya ikut mobil pick up Bapak ke kota?" "Ya, silakan, silakan naik ke belakang, kita sama-sama ke kota." Bapak ini naik ke mobil pick up orang ini, mereka sama-sama ke kota. Di tengah perjalanan, drivernya ini mengamati kenapa orang ini aneh sekali dari kaca spionnya. Dan dia menghentikan mobil ini di tengah perjalanan. Dia turun dari mobilnya dan tanya kepada bapak ini, "Bapak nggak apa-apa?" Orang yang bawa karung besar di atas pundaknya mengatakan, "Saya nggak apa-apa, Pak." "Kenapa, Pak?" "Begini, Pak, sejak Bapak naik mobil saya, sampai saat ini saya melihat gerak-gerik Bapak dari kaca spion itu. Dan saya melihat Bapak ini sambil duduk membawa karung besar itu di atas pundak Bapak. Dan saya berpikir, kenapa Bapak tidak mau meletakkan karung besar itu di atas mobil dan Bapak dengan rileks bisa ke kota, menikmati perjalanan ke kota." Orang ini mengatakan, nah saya nggak tahu apakah ini cerita benar apa tidak, tapi orang ini mengatakan, "Pak, terima kasih atas perhatiannya." Dan orang ini mengatakan, "Tetapi saya sudah terbiasa membawa beban saya di atas pundak saya sendiri." Saudara,
Kadang-kadang orang Kristen seperti itu. Mereka terbiasa membawa beban kekhawatiran dalam jiwa mereka. Mereka belum siap memisahkan diri mereka dari beban kekhawatiran itu. Bahkan ada yang mengira Tuhan mau mereka membawa beban itu. Ada yang mengira seperti itu. Nah, sekali lagi perhatikan apa yang Roh Kudus katakan melalui Petrus di sini. Dia mengatakan, serahkanlah. Betul apa tidak? Amin. Petrus tidak mengatakan simpanlah. Siapa di sini tahu ada perbedaan antara menyerahkan dan menyimpan? Ya, Roh Kudus mengatakan serahkanlah. Dia tidak mengatakan simpanlah segala kekhawatiranmu. Tidak. Karena artinya kalau ada kekhawatiran dalam kehidupan kita, kita seharusnya menyerahkannya kepada Tuhan. Haleluya. Kita harus bersedia memisahkan diri kita dari kekhawatiran kita. Haleluya. Saya berdoa hari ini setiap kita di sini bersedia. Amin. Memisahkan diri kita dari kekhawatiran kita. Haleluya. Jangan sampai kita seperti Bapak itu yang membawa karung besar di atas pundaknya karena sudah kebiasaan. Tidak, saudara. Firman Allah mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nah, bagaimana kita dapat menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah? Bagaimana kita melakukan itu? Saya mengajak saudara sekarang untuk membuka Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Kita akan baca ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Nah, sekali lagi Paulus di sini menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Paulus sedang berbicara kepada orang-orang Kristen, dia tidak berbicara kepada orang-orang dunia. Nah, sangat menarik sekali di ayat yang ke-6, Roh Kudus melalui Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, statement ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Katakan amin. Roh Kudus mengatakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Khawatir sekali-kali bolehlah. Allah mengerti. Allah peduli. Firman dia mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Haleluya. Artinya dengan jelas firman Allah mengatakan kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Sedikit-sedikit nggak apa-apa Pak Andrew. Allah mengerti. Saya tidak membacanya itu dalam firman Allah. Sedikit pun nggak boleh, haleluya. Amin. Sangat jelas di sini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa? Tentang apapun. Haleluya. Tidak boleh, firman mengatakan, jangan khawatir tentang apapun. Lalu kalau kita tidak boleh khawatir, apa yang harus kita lakukan? Nah, perhatikan ayat yang ke-6 lagi di sana.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi, nah di sini, bagaimana kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Tetapi, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, disinilah kita menemukan bagaimana kita mengatasi kekhawatiran. Kalau kita khawatir, yang pertama, Paulus mengatakan begini. Yang pertama, jangan mau khawatir. Haleluya. Amin. Jangan khawatir tentang apapun. Itu yang Paulus katakan. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Paulus mengatakan di sini, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya Paulus mengatakan, nyatakanlah segala apa yang engkau perlukan, haleluya, kepada Allah. Segala sesuatunya yang membuat engkau khawatir, nyatakanlah itu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Haleluya. Pada saat kita khawatir tentang sesuatu, itulah saatnya kita berdoa. Amin. Kita menyatakan apa yang kita perlukan kepada Tuhan. Nah, perhatikan di sana ayat yang ke-6 lagi. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya. Dengan ucapan syukur. Katakan dengan ucapan syukur. Artinya apa? Ya, kita pada saat kita khawatir, kita menyatakan apa yang kita perlukan kepada Allah, tetapi kita harus menutup doa kita dengan ucapan syukur. Haleluya. Di sini Paulus mengatakan kalau berdoa, menyatakan apa yang kita perlukan kepada Allah, kita harus berdoa dengan iman. Haleluya. Artinya pada saat kita mengutarakan kepada Allah segala permohonan kita, apa yang kita perlukan kepadanya, kita percaya bahwa Allah sudah mendengar, haleluya, dan Dia akan bertindak untuk menolong kita, haleluya. Maka dari itu kita menutup doa kita dengan ucapan syukur. Jadi kita tidak asal berdoa saja, kita berdoa beriman, haleluya. Amin. Kita beriman bahwa Allah sudah mendengarkan doa kita. Dan Dia akan bertindak untuk menolong kita. Nah, perhatikan sekarang ayat yang ke-7. Nah, banyak orang suka ayat yang ke-7 ya. Kita sering mengutip ayat yang ke-7. Siapa di sini suka ayat yang ke-7? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Siapa suka ayat ini? Saya juga suka. Tapi kita perlu ketahui bahwa sebelum ada ayat yang ke-7, ada ayat yang ke-6. Amin. Ayat yang ke-7 adalah imbalan kita melakukan atau mempraktekkan ayat yang ke-6. Kalau kita tidak mempraktekkan ayat yang ke-6, kita tidak akan mengalami ayat yang ke-7.
Di ayat yang ketujuh dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan hal itu bisa kita alami kalau kita sudah mempraktekkan Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, yaitu kita menyatakan apa yang kita perlukan kepada Tuhan dengan iman. Haleluya. Dan kita percaya bahwa Allah sudah mendengarkan doa kita dan Dia akan bertindak untuk menolong kita. Kalau kita sudah berdoa seperti itu, maka ayat yang ketujuh akan menjadi realita dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang kita lihat di sini? Allah mengatakan, kalau kita khawatir, kamu, saya sendiri, kitalah yang harus menyerahkan kekhawatiran itu kepadanya. Amin. Tuhan tidak akan tiba-tiba mencabut kekhawatiran dari kehidupan kita. Kita harus terlebih dahulu menyerahkan kekhawatiran itu kepadanya. Haleluya. Tuhan tidak akan mencuri kekhawatiran dari kita. Kita harus mau berpisah. Haleluya. Dari kekhawatiran kita. Kita harus serahkan kekhawatiran kita kepadanya dengan jalan berdoa. Dengan iman. Saudara, kita tidak boleh berpikir bahwa kekhawatiran itu harus kita pikul sendiri. Firman Allah mengatakan bahwa Allah mau kita hidup tanpa kekhawatiran. Maka dari itu, dengan jelas Petrus mengatakan, kita sendiri. Kalau kita khawatir, yang menyerahkan kekhawatiran itu kepadanya. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita kembali ke 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Mari kita lihat 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Ada satu kata di sana yang bagus sekali di ayat itu yang perlu kita camkan. Kadang-kadang kita membaca ayat itu dengan cepat sehingga kita melewati kata itu. Ya, perhatikan lagi apa yang Petrus katakan kepada jemaat, kepada orang Kristen. Di bawah inspirasi Roh Kudus, Petrus mengatakan, serahkanlah segala. Katakan segala. Segala kekhawatiranmu kepadanya. Nah, kata segala ini sangat penting. Sekali lagi kita melewati kata ini. Firman mengatakan, ya kita yang menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, kepada Allah, tetapi kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita. Amin. Apa artinya segala? Nah, kita tahu, kita bisa buka kamus Alkitab, kita bisa buka terjemahan Alkitab dalam bahasa lain, bahasa Mandarin, ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kata segala dalam bahasa apapun mengandung arti segala. Haleluya. Amin. Seluruhnya. Misalnya begini, kalau saya punya 10 apel, 10 buah apel,
Dan saya mengatakan kepada saudara, saya mau serahkan segala apel, semua apel saya kepada saudara. Berapa kira-kira yang akan saya serahkan kepada saudara? 10 ya, Pak Delpi bilang 10. Tapi ada orang yang bilang 5 cukup. 5 cukup. Tapi saya punya 10. Dan saya mengatakan saya serahkan semua segala apel saya kepada saudara. Berapa kira-kira yang saya serahkan kepada saudara? Nah, jawabannya simple sebenarnya. Ya 10. Tanpa sisa. Tanpa sisa. Amin. Kata segala di sini artinya seluruhnya. Tanpa ada sisanya. Artinya apa? Tuhan mau kita menyerahkan bukan separuh dari kekhawatiran kita, bukan seperempat dari kekhawatiran kita, bukan sebagian dari kekhawatiran kita. Dia mau kita menyerahkan segala, haleluya. Kekhawatiran kita kepadanya. Seluruhnya, tanpa ada sisanya. Di sini kita menemukan satu kebenaran. Allah mau menerima seluruh kekhawatiran kita. Betul apa tidak? Ya, seluruh ya. Bukan separuh, bukan seperempat. Seluruh, semuanya, segala kekhawatiran kita. Nah, perhatikan di sini. Kalau Allah sudah menerima segala kekhawatiran kita, itu berarti kita tidak punya kekhawatiran sama sekali. Betul apa tidak? Ya, kalau Allah sudah menerima segala kekhawatiran saya, itu berarti saya sudah dikosongkan dari kekhawatiran. Haleluya. Karena semuanya sudah saya serahkan kepada Allah. Betul apa tidak? Tetapi kalau kita hanya menyerahkan separuh dari kekhawatiran kita kepada Allah, Tuhan punya separuh, saya masih punya separuh. Saya masih khawatir. Kalau saya hanya menyerahkan seperempat dari kekhawatiran saya kepada Allah, Dia punya seperempat, saya masih punya 3/4, saya masih khawatir. Saya kira di sini kadang-kadang letaknya permasalahan kita. Kita menyerahkan kekhawatiran kita, iya, tapi sebagian. Separuh kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau menerima seluruh segala kekhawatiran kita. Haleluya. Sehingga kita ini akhirnya kosong dari kekhawatiran. Apa yang kita lihat di sini? Allah mau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita dari segala aspek kehidupan kita. Amin. Dari pekerjaan kita, kalau saudara khawatir tentang pekerjaan saudara, serahkan kekhawatiran itu kepadanya. Dari pendidikan kita, keluarga kita, kalau ada kekhawatiran tentang anak-anak kita, masa depan kita, kesehatan kita, pelayanan kita, Tuhan mau kita menyerahkan segala kekhawatiran dari segala aspek kehidupan kita kepadanya. Haleluya.
Sehingga akhirnya kita kosong akan kekhawatiran. Saudara bersama saya di sini, kita harus menyerahkan secara tuntas. 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 Tidak perlu disimpan. Serahkan itu. Kekhawatiran kita kepadanya. Firman mengatakan di sini. Nah, pertanyaannya adalah ini. Mengapa segala, bukan separuh, bukan seperempat, bukan sebagian, mengapa segala kekhawatiran kita harus diserahkan kepada Tuhan? Mengapa ya? Apa alasannya? Kenapa kita tidak boleh menyimpan separuh atau sebagian? Kenapa Tuhan mau semuanya dari kita? Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat apa yang Yesus katakan tentang kekhawatiran. Di Matius pasal yang ke-6, kita akan membaca perikop yang terkenal ini. Matius pasal yang ke-6, ayat 25 sampai 34. Haleluya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Mengapa Tuhan mau kita menyerahkan segala, bukan sebagian, segala, bukan separuh, bukan seperempat, segala kekhawatiran kita kepadanya. Mengapa? Apa alasannya? Mari kita lihat di sini. Perikop ini. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, perhatikan di sini. Dalam perikop yang singkat ini ya, cuma 10 ayat. Yesus berkali-kali mengingatkan kita untuk tidak khawatir. Betul apa tidak? Ya, misalnya di ayat yang ke-25. Dia mengatakan 2 kali di sana. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 27,
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Mengapa di sini Tuhan berkali-kali mengingatkan kita untuk tidak khawatir? Nah, jelas alasannya bukan karena Yesus tidak punya bahan khotbah ya. Tidak. Mengapa di sini Yesus mengingatkan kita berkali-kali untuk tidak khawatir? Jawabannya adalah simpel sekali, karena Tuhan benar-benar tidak mau kita khawatir. Haleluya. Kita perlu diingatkan berkali-kali, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Dalam nas ini diingatkan berkali-kali, kita tidak perlu khawatir, tidak harus khawatir. Mengapa? Apa yang Yesus katakan tentang kekhawatiran? Sekali lagi, saudara, tadi kita membaca firman yang ditulis oleh Rasul Petrus. Dia mengatakan, serahkanlah bukan separuh, bukan sebagian, segala kekhawatiranmu kepadanya. Kenapa Tuhan mau menerima segala kekhawatiran ini dari kita? Kenapa Dia mau kita menyerahkannya semuanya kepada Dia? Mengapa? Nah, perhatikan apa yang dikatakan Yesus mengenai kekhawatiran di sini. Perhatikan ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini menarik sekali. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yang pertama, Tuhan mengatakan di sini kekhawatiran itu sia-sia. Amin. Kekhawatiran tidak dapat membantu kita untuk merubah keadaan hidup kita. Ayat 27 adalah suatu pertanyaan yang sudah ditentukan jawabannya. Tidak ada seorang pun yang memperoleh keuntungan dari kekhawatirannya. Kekhawatiran bisa menyebabkan kita stres, bisa mempengaruhi kondisi mental kita, bahkan bisa mempengaruhi kesehatan jasmani kita, bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, bisa mempengaruhi fokus kita kepada pekerjaan atau pelayanan. Tetapi kekhawatiran tidak bisa membawa kita menyelesaikan masalah kita. Jadi yang pertama, Tuhan mengatakan di sini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena kekhawatiran itu pada hakikatnya sia-sia. Haleluya. Amin. Yang kedua, perhatikan ayat yang ke-30. Mengapa Tuhan mau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya? Bukan separuh, bukan sebagian, tapi semuanya kepada Tuhan. Mengapa? Yang pertama tadi kita lihat kekhawatiran itu sia-sia. Buat apa disimpan? Serahkanlah itu semuanya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, ini alasannya. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu,
Hai orang yang kurang percaya. Yang kedua, ini alasannya. Kenapa kita harus menyerahkan segala kekuatan kita, bukan sebagian, segalanya kepada Tuhan. Mengapa? Alasan kedua adalah ini. Kekhawatiran itu bukan hanya sia-sia, tapi kekhawatiran itu menunjukkan keraguan kita akan kasih Bapa terhadap kita. Menunjukkan apa? Keraguan kita akan kasih Bapa terhadap kita. Saudara tahu bahwa kekhawatiran itu dosa. Kita bersama saya di sini. Kekhawatiran itu adalah satu manifestasi keraguan kita. Bahwa Bapa kurang memperhatikanku, Bapa kurang mengasihi aku. Kita khawatir karena kita masih sangsi akan perhatiannya terhadap kita. Nah, perhatikan dalam perikopnya. Tuhan mengatakan Allah itu bukan bapaknya burung-burung di udara. Namun ia memelihara mereka. Betul apa tidak? Allah bukan bapaknya bunga bakung di ladang. Namun ia memperhatikan keadaan bunga bakung di ladang. Allah adalah Bapa kita sendiri. Haleluya. Kita adalah anak-anaknya sendiri. Kalau dia memperhatikan burung-burung di udara, kalau dia memperhatikan kondisi bunga bakung di ladang, dia sudah pasti memperhatikan segala keadaan hidup kita. Haleluya. Amin. Jadi untuk khawatir itu artinya kita mengatakan kepada Bapak-Bapak, aku masih kurang pasti akan perhatianmu terhadapku. Mengapa Tuhan mau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya? Yang pertama, kekhawatiran sia-sia. Yang kedua, kekhawatiran menunjukkan keraguan kita akan kasih-Nya yang sempurna terhadap kita. Maka dari itu firman mengatakan, kalau kita khawatir, mari kita serahkan. Bukan sebagian, bukan separuh, seperempat, tapi segala kekhawatiran kita kepadanya. Haleluya. Amin.